Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas waktu yang begitu indah yang Kau berikan bagi kami dengan ajakan-Mu untuk kami tampil ada pada channel Kelapo Sukacita untuk mau menikmati santapan rohani yang adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan yang membentuk karakter, sifat, tingkah laku, kelakuan kami untuk ada dalam jalan kebenaran sebagaimana firman yang dapat mempertumbuhkan akan iman kami. Terima kasih Tuhan, maka kami sambut akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 3 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 mengatakan kepada kita, namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita selaku umat-umat Tuhan yang tetap dengan penuh ketekunan, kesetiaan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Tema perenungan kita, Taurat bukanlah iman. Pemirsa yang diberkati Tuhan, hidup tiap-tiap hari dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam berorganisasi, pasti setiap rumah tangga mempunyai aturan-aturan yang mengarahkan setiap para anggota keluarga, bahkan organisasi atau persekutuan untuk hidup sesuai dengan aturan yang akan mengarahkan keluarga tersebut, persekutuan atau organisasi itu. Tetapi jangan sampai setiap aturan itu keluar dari firman Tuhan yang membuat orang sudah tidak lagi menyatakan damai, memberikan pengampunan, dan juga dalam hidup dengan memiliki relasi dalam menyatakan kasih kepada sesama maupun juga kasih kepada Allah. Hidup dalam dunia ini karena dengan aturan-aturan yang sudah terlalu banyak dibuat, dan pasti dalam aturan itu ada ganjarannya. Ketika atau apabila setiap anggota keluarga atau organisasi dan persekutuan itu ada yang melanggar setiap aturan, maka dia akan diberikan satu hukuman. Itu berarti dalam didikan, dalam bimbingan tidak membawa setiap pribadi untuk hidup mengenal kepada Kristus. Tradisi budaya kehidupan sedemikian atau seperti ini, seperti bangsa Yahudi yang memiliki aturan atau hukum Taurat yang begitu banyak yang harus diarahkan kepada umat untuk harus melakukan. Karena ketika tidak melakukan, maka mereka akan mendapati hukuman. Tampillah dalam penggenapan janji Allah untuk mengajarkan umat ini hidup dalam kasih, dalam kehadiran Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang telah menyelamatkan kehidupan manusia, dibebaskan dari perbudakan hukum Taurat yang dapat menyiksa, menganiaya, dan memfatalkan iman seseorang, bahkan yang telah membuat kehidupan setiap pribadi itu tidak memiliki pertumbuhan iman karena berdasarkan kesalahan dan kesalahan yang telah melanggar hukum Taurat. Pemirsa yang diberkati Tuhan, maka dasar hukum Taurat bukanlah iman yang mempertumbuhkan iman kita. Kita dapat lihat pada Ibrani pasal 11 ayat yang pertama atau ayatnya yang ke-1 mengatakan kepada kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kita punya iman hanya berharap kepada Tuhan. Dia memiliki sumber pengetahuan, sumber hikmat, bahkan dia yang akan mengarahkan kita untuk ada dalam jalan kebenaran. Dialah yang dapat menyelamatkan kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Maka jangan kita berpaling kepada yang lain, tetapi kita berfokus dan tetap hanya berpandang kepada wajah Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus selama wajahnya masih bisa untuk ditemui, yang dapat memberikan kita kekuatan dan menyelamatkan kehidupan kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Kalau bangsa Yahudi, ketika umat melanggar hukum Taurat, mereka akan tergantung pada tiang kayu. Tetapi bagi kehidupan kita yang real di zaman modern ini, dengan setiap aturan yang ada pada kita, ketika kita melanggar sedikit dari aturan, pasti kita akan dihukum. Dan hukuman itu dengan banyak yang telah diberikan apabila contoh kita tidak menggunakan helm dalam mengemudi kendaraan bermotor, berarti kita kena tilang dan kita harus bayar denda dengan bayaran yang sudah ditentukan. Bahkan lain sebagainya yang akan ada dalam kehidupan pekerjaan kita, kehidupan keluarga kita, dalam persekutuan kita, dalam organisasi manapun yang kita terlibat ada di dalamnya. Marilah kita hidup untuk dimenangkan. Dan ketika setiap orang menerima Kristus, ia akan hidup tertib atas keselamatan yang dia berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Maka percaya kepada dia, beriman kepada dia, berharap kepada dia, dan tetap percaya bahwa hidup ini ketika kita hidup dalam dia, dia hidup dalam kita, dan hidup ini akan tetap berjalan terarah untuk memperoleh keselamatan yang dia berikan ada dalam kerajaan kepunyaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Jangan Tuhan tinggalkan kami, tapi ajarlah kami untuk memandang Engkau supaya kehidupan kami selalu tertib dan kami memperoleh kemenangan dan keselamatan yang Engkau Allah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.